Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama, ruang lingkup K3. Ruang lingkup K3 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana yang pertama adalah tempat melakukan suatu pekerjaan bagi usaha, ya, suatu usaha gitu. Contohnya misalnya industri gitu ya, pabrik. Nah, di mana di situ nanti ada yang namanya kerja yang terjadi ketika bekerja di tempat tersebut, dan nantinya ketika bekerja di tempat tersebut tuh ada yang namanya tenaga kerja. Nah, selanjutnya esensi K3 ini ada 4. Ketika adanya esensi K3, nah, dapat mengendalikan bahaya. Nah, bahaya ini apa? Bahaya segala sesuatu yang mengakibatkan cedera dan itu merugikan bagi para pekerjanya sendiri. Nah, ketika adanya esensi ini dapat mengendalikan bahaya, dan ketika bahaya sudah dikendalikan, akan yang namanya meminimalisir terjadinya risiko, dan ketika risiko dapat dikendalikan akan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dan begitu ketika kecelakaan kerja dapat dihindari gitu, maka tidak ada yang namanya penyakit yang disebabkan oleh kerja gitu, akibat kerja. Selanjutnya untuk jenis bahaya di sini ada 6. Yang pertama itu adalah mechanical hazard, di mana itu mechanical hazard adalah yang disebabkan karena mekanik. Contohnya misalnya alat pemotong kayu gitu dan alat las seperti itu. Selanjutnya adalah chemical hazard yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya biologi, bahaya biologi itu makhluk hidup, mungkin virus ataupun bakteri gitu. Terus yang selanjutnya adalah fisik, bahaya fisik, misalnya kondisi lingkungannya, adanya kebisingan, terus kemudian kurangnya pencahayaan gitu kan, terus sirkulasi udara yang tidak tepat gitu, tidak sesuai. Terus selanjutnya ada yang namanya electrical hazard atau berdasarkan arus listrik gitu ya, bahaya yang disebabkan arus listrik. Kemudian yang terakhir adalah ergonomi hazard, yaitu cara kerja yang tidak berdasarkan kemampuan. Nah, kemampuan dari makhluk hidupnya, manusianya itu tadi. Terus selanjutnya faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Faktor penyebab terjadi kecelakaan kerja ini dibagi menjadi, yaitu faktor dari faktor manusia. Faktor manusia ini bisa saja karena lalainya para pekerja dalam melakukan pekerjaannya, mungkin kurangnya pengetahuan dan keterampilan, atau kesengajaan dan tidak menyepelekan tuh keselamatan kerja seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua itu faktor material. Faktor material ini berupa tentang peralatan ya. Berdasarkan peralatan sama bahannya itu apakah digunakannya itu bahannya sesuai apa tidak gitu. Penggunaan bahannya itu tepat, sesuai kondisi, sesuai standar mutu atau tidak. Dan biasanya ini faktor materialnya, misalnya barang-barangnya itu usang dan tidak terawat gitu, berkarat seperti itu. Terus selanjutnya adalah ada faktor faktor material, faktor lingkungan dari tempat dia pekerjanya bekerja itu bisa saja dari setting lingkungan, misalnya kurangnya pencahayaan, lantainya licin gitu. Misalnya saja contoh laboratorium kimia yang seharusnya misalnya itu tidak boleh mengarah pada pencahayaan yang begitu terang matahari langsung. Nah, itu misalnya penataan tata letak ruangnya seperti itu. Terus selanjutnya upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, upaya pencegahan ini ada 3 langkah. Yang pertama itu adanya identifikasi dan pengendalian bahaya, di mana di sini ada 2 hal. Yang pertama itu memantau kondisi tidak aman. Di sini artinya memantau kondisi lingkungan, apakah lingkungannya itu sesuai apa tidak, misalnya dekat dengan Gunung Merapi atau tidak gitu ya, apa saja nanti akibatnya gitu. Terus yang kedua adalah memantau tindakan para pekerjanya. Jadi misalnya mandor itu memantau tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, itu apakah pekerja melakukan pekerjaannya itu sesuai atau tidak gitu, berdasarkan peraturan yang ada atau tidak gitu. Terus selanjutnya itu adanya pelatihan dan pengawasan. Nah, di mana sini ada 3 hal. Pertama, pelatihan. Di sini pelatihannya itu ditujukan kepada para pekerja. Tujuannya apa? Agar para pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku atau standar
sesuai lah. Terus selanjutnya itu adanya yang namanya konseling, di mana konseling ini tuh ditujukan juga bagi para pekerja dalam melakukan konsultasi gitu. Tujuannya untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan, dan ini bisa dilakukan secara pendekatan personal, secara individu. Terus yang terakhir itu adanya pengembangan sumber daya, di mana pengembangan sumber daya ini tuh misalnya ditujukan bagi para pekerja yang benar-benar sudah melakukan standar operasional yang berlaku gitu, dan melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan soft skill dalam keselamatan kerja gitu. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah sistem manajemen SMK 3, di mana yang pertama itu adalah prosedur aturan sesuai dengan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, jadi sesuai dengan prosedur gitu. Terus selanjutnya itu sarana penyediaan sarannya itu lengkap, dan ini merupakan faktor pelengkap dari ketika kita bekerja, ketika pekerja melakukan pekerjaannya gitu. Dan terakhir pemberian penghargaan dan sanksi, di mana ini faktor yang menguntungkan bagi para pekerja dan meningkatkan semangat mereka agar termotivasi dalam bekerja dengan baik, dengan pengharapan apa? Dengan pengharapan agar pekerjaan yang dilakukannya itu mendapatkan penghargaan, dan ketika dia lalai, ketika para pekerjanya lalai akan mendapatkan sanksi, dan itu pasti merugikan bagi dirinya sendiri. Nah, terus selanjutnya diagnosis PAK. Diagnosis PAK ini adalah cara untuk mengetahui penyakit akibat yang diderita oleh para pekerja itu berdasarkan pekerjaannya atau bukan gitu. Nah, untuk mengetahui diagnosis PAK ini ada 7 hal. Yang pertama itu menentukan diagnosa klinis. Nah, diagnosa klinis ini ada 3 hal. Yang pertama itu menentukan pertama itu amnesia. Amnesia itu cara menentukan keluhan yang diderita oleh para pekerja akibat sakitnya. Misalnya ini para keluarga atau orang terdekatnya membawanya ke klinik terdekat. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan klinis. Di sini tuh dicek seluruh tubuhnya secara fisik dengan alat-alat kesehatan, misalnya dicek suhu tubuhnya, tekanan darahnya berapa, seperti itu. Nah, terus nanti dilakukan pemeriksaan tinjauan, dan itu sebenarnya tidak wajib, tapi untuk mengecek apakah kesehatannya itu benar-benar ada penyakitnya atau tidak gitu, misalnya dengan mengecek darah berapa gitu, terus dicek rongsennya itu berapa gitu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya itu adanya namanya diagnosis. Setelah diagnosis klinis adanya tinjauan aku lupa sih. Kecelakaan kerja, upaya pencegahan, bukan penyakit akibat kerja. Nah, setelah adanya setelah klinis itu lupa. Ada 7 hal yang pertama. Nah, menentukan pajanannya itu pertama bisa jadi deskripsikan dulu penyakit, deskripsikan semua pekerjaan yang dilakukannya itu sesuai apa tidak. Terus nanti berdasarkan periode waktunya itu, lama waktunya dia bekerja itu sesuai apa tidak, dan nanti bahan yang ketika dia bekerja, bahan yang digunakannya itu sesuai apa tidak. Nah, terus cara bekerjanya tepat atau tidak, terus apakah dia memiliki riwayat penyakit atau tidak. Nah, seperti menentukan besarnya pajanan itu ada 2 hal. Pertama itu dari kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif itu melakukan pengamatan gitu. Secara pengamatan dicek secara berkala berdasarkan dia masa kerja dan nama kerjanya, kemudian nanti dilakukan pengukuran berdasarkan periode waktunya gitu. Terus nanti di situ faktor, ada menentukan faktor individu yang berperan itu ada 4. Yang pertama adanya faktor jenis kelamin, itu bisa aja jenis kelaminnya bukan hanya laki-laki saja tapi pada perempuan juga. Kemudian usia ini mungkin adanya faktor umur, ada penyakit jantung, mungkin sakit sesak napas. Kemudian itu terus selanjutnya itu adanya
kebiasaan ini misalnya kebiasaan yang buruk gitu, misalnya adanya merokok gitu yang disebabkan oleh merokok. Kemudian terakhir adalah penyakit akibat genetik, jadi penyakit bawaan dari sebelumnya itu apakah punya atau tidak. Nah terus nanti menentukan pajanan ini, hubungan antara pajanan sama diagnosis klinis ini tuh dapat disebabkan ketika sama-sama dipengaruhi oleh waktu, dan dapat terjadi ketika pajanan itu tuh timbul gejalanya itu setelah dari terkenanya bahan-bahan yang disebabkan dari itu dia bekerja gitu. Terus nanti untuk melakukan tindakan dapat mengetahui diagnosa PAK-nya itu setelah semua riwayat-riwayat yang dilakukannya itu sesuai, apakah berdasarkan akibat kerja ataukah ada hal-hal yang buruk yang dilakukan. Misalnya ketika dia hal-hal yang dilakukan di luar pekerjaan, misal aja kebiasaan yang buruk yang dilakukannya di luar bekerja, contoh itu dari aktivitasnya, apakah aktivitasnya itu dilakukan di luar pekerjaan, misalnya kayak kurangnya tidur gitu ya, dia begadang gitu, terus merokok, tidak menjaga pola kesehatannya dengan baik sehingga menyebabkan adanya pajanan dalam diri para pekerja tersebut gitu. Nah dari situ nanti dapat disimpulkan penyakitnya gitu, apakah dari akibat kerja atau tidak. Terus selanjutnya upaya pencegahan terjadinya PAK. Upaya pencegahan terjadinya PAK ini ada 3 hal. Yang pertama, pencegahan secara primer, di mana primer ini adalah faktor yang paling penting atau faktor utama yang berkaitan dengan para pekerjanya sendiri, di mana di sini para pekerja itu dapat meningkatkan keselamatannya itu dia ketika menjaga pola hidup yang sehat, terus melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan SOP yang berlaku gitu ya. Terus nanti selanjutnya yang tersier itu adalah lebih kepada perusahaan, di mana di sini perusahaan membuat manajemen perusahaan atau peraturan untuk prosedur untuk lebih kehati-hatian dalam bekerja bagi para pekerjanya yang bekerja di perusahaannya tersebut gitu. Terus yang terakhir adalah itu tadi sekunder, mohon maaf. Terus yang tersier itu tuh opsi pendukung opsi 1 dan 2 bagi para pekerja dan perusahaannya, misalnya mungkin adanya pengontrolan cek kesehatan gitu, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahannya, mohon maaf Ibu. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.